Alhamdulillah ya. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Salawatullah alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. Ikhwani fid din, azzalallahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, di kesempatan petang hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk tafaqquh fid din, dan malam ini kembali di pelajaran Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Masih di Kitabus Siyam, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk di pembahasan tentang pembatal puasa. Dan sudah disebutkan pembatal puasa yang pertama dan kedua, yaitu makan dan minum. Dan ini adalah pembatal puasa yang disepakati oleh para ulama. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan hal tersebut. Sebagaimana kita juga telah menyinggung terkait dengan suntikan yang memang itu berfungsi seperti fungsi makanan. Berfungsi seperti fungsi makanan. Maka itu pun masuk ke dalam kategori pembatal puasa. Kemudian di sini penulis menyebutkan yang ketiga. Yang ketiga dari pembatal puasa adalah al-qai' amdan. Al-qai'u amdan, yaitu muntah dengan sengaja. Nah, muntah dengan sengaja. Fa in ghalabahu al-qai'u fala qada'a alaihi wala kafarah. Apabila dia dikalahkan oleh muntahnya, maksudnya tidak ada unsur kesengajaan, dia tidak sengaja untuk muntah, maka yang seperti ini tetap dia berpuasa. Dia tidak perlu mengqada dan juga tidak perlu ada yang namanya kafarah, denda. Kemudian beliau sebutkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, Abu Daud dan Ibnu Majah. Bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zara'ahu al-qai'u falaysa 'alaihi qada'un." Siapa saja yang dikalahkan oleh muntahnya, yakni dia tidak sengaja, maka tidak ada qada untuknya. Wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Siapa yang muntah dengan sengaja, maka ini yang mengganti puasanya. Hadits ini adalah dalil yang
dijadikan oleh para ulama, jumhur ulama, bahwasanya muntah yang disengaja, apakah dengan cara memasukkan tangannya ke mulutnya atau yang semisal dengan itu, yang jelas disengaja, maka itu membatalkan puasa. Iya. Bahkan ada penukilan ijma' dari Imam Ibnul Munzir dan juga Imam Al-Khattabi rahimahumullah, bahwa muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Tetapi ijma' ini mungkin perlu ditinjau kembali. Mengapa demikian? Sebab para ulama tidak sepakat. Para ulama tidak sepakat, atau dengan kata lain, para ulama berbeda pendapat. Yang disepakati oleh para fuqaha, yang disepakati oleh para ulama dari kalangan ahli fikih, bahwasanya yang namanya muntah tanpa sengaja, maka tidak ada qadha atas dia. Tidak perlu dia mengganti, alias tidak batal puasanya. Ini yang disepakati. Iya. Adapun tentang muntah dengan sengaja, nah ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Nah, kalau menurut jumhur, seperti yang kita sebutkan tadi, dengan dalil hadits ini, batal puasa. Muntah dengan sengaja. Dia harus mengqadha atau mengganti. Para ulama yang lain itu berpendapat bahwasanya muntah itu walaupun sengaja itu tidak membatalkan puasa. Muntah itu walaupun disengaja tidak membatalkan puasa. Dan ini bahkan termasuk pendapat dari sahabat seperti Abdullah bin Abbas, demikian pula dengan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, dan juga ada satu riwayat dari mazhab Imam Malik terkait dengan hal tersebut. Dan juga sepertinya Imam Al-Bukhari itu lebih condong kepada pendapat tersebut. Muntah walaupun disengaja itu sama sekali tidak membatalkan puasa. Nah, dalilnya apa? Dalilnya justru dalil yang digunakan oleh para ulama, yaitu hadits ini, itu yang mereka bantah. Hadits ini yang kita sebutkan tadi dikritik oleh para ulama tentang kesohihannya. Seperti misalnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Beliau katakan laisa min za syai'. Tidak ada dalam masalah itu satupun hadits yang sahih. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala itu menyebutkan lam yasihhu. Haditsnya tidak sahih. Haditsnya tidak sahih. Nah, walaupun dimaklumi ada sebahagian ulama yang menguatkan hadits tersebut dan menjadikannya sebagai dalil. Seperti misalnya Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taimiyah dan juga Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dan yang lebih kuat insyaallah ta'ala bahwasanya hadits tersebut adalah hadits yang dhaif. Hadits yang lemah. Terlebih ada dari kalangan sahabat yang ternyata itu berbeda dengan hal tersebut. Misalnya
Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma itu mengatakan, ya, dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, ya, beliau katakan al-fitru mimma dakhala wa laysa mimma kharajah. Al-fitru mimma dakhala wa laysa mimma kharajah. Berbuka atau batal puasa, ya, itu adalah apa-apa yang masuk ke dalam. Dari luar masuk ke dalam. Paham maksudnya? Bukan yang dari dalam keluar. Ya, bisa dipahami? Nah, sehingga ya, yang lebih kuat insyaallah taala muntah, ya kalau tadi yang disebutkan disepakati kalau tidak sengaja enggak masalah. Tapi kalau ada unsur kesengajaan, sengaja muntah, iya, maka tetap tidak batal puasanya. Ya, itu yang lebih kuat insyaallah taala. Tetap tidak batal puasanya. Kecuali dia muntah, natalan kembali muntahnya. Sudah keluar. Ya, sudah keluar ini. Natalan kembali. Nah, baru batal puasanya sebab yang sudah di luar nak kasih masuk. Bisa dipahami? Nah. Baik. Iya. Jadi ini yang kita kuatkan. Walaupun demikian, tetap kita sangat menghargai dan menghormati para ulama. Iya. Yang berpendapat bahwasanya muntah itu yang sengaja membatalkan puasa. Tapi yang saya kuatkan itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Hadits yang terkait masalah itu mengandung kelemahan. Tidak bisa digunakan berhujjah. Yang kedua, ada asar dari Abdullah bin Abbas. Beliau terangkan, yang namanya batal puasa itu adalah apa-apa yang masuk ke dalam tubuh. Bukan apa yang keluar. Nah, muntah masuk atau keluar? Keluar. Nah, jadi itu tidak termasuk membatal puasa. Tetapi jangan, ya, kita ini bermudah-mudahan, ya. Wah, kalau enggak batal di puasa, biar mama kak muntah saja. Ya. Nah, ya. Kalaupun haditsnya, misalnya haditsnya itu dikuatkan, maka makna yang bisa dibawa itu adalah orang yang muntah, ketika dia muntah, otomatis keluar makanan. Itu akan melemahkan fisiknya. Dan ini peluangnya besar dia untuk batal puasanya. Itu kalau misalnya haditsnya sahih. Tetapi yang kita kuatkan adalah haditsnya ini mengandung kelemahan. Sebagaimana telah diterangkan oleh Imam Bukhari, Imam Ahmad, dan selain daripada mereka. Taib, ini masalah muntah. Ya. Nah. Kemudian yang kelima. Yang keempat dan kelima. Pembatal puasa yang keempat dan kelima adalah al-haidhu wan nifasu. Haid dan nifas. Walau fil lahzatil akhirati minan nahar li ijma'il ulama'i alaih. Walaupun misalnya sudah di saat-saat terakhir ini, di siang hari. Iya, misalnya maghrib alias waktu buka puasa dan juga sholat maghrib itu pukul berapa sekarang? 6.10 ya? 6.10 kan? Hah? Saya ingat saya 6.10 maghrib sekarang. Pukul 6 lewat 10 menit. Seorang wanita pukul 6 lewat 8 menit keluar haidnya. Nah, pukul 6 lewat 8 menit keluar haidnya. Puasanya batal enggak?
Batal enggak? Batal. Kalau masalah batal ya batal. Tinggal bagaimana cara menyampaikan ke istri itu dengan hikmah dan penuh kasih sayang. Sabar aku lek. Sebab batal puasanya. Disebabkan haid yang keluar. Tapi pastikan dulu darah haid. Ya. Jangan sampai mimisan. Jangan sampai istihadah. Ya. Nah, dibedakan itu. Iya. Ada bedanya antara istihadah dengan darah haid. Wanita mesti tahu, laki-laki perlu tahu. Supaya dia tahu dan tidak perlu dikasih atau dikerjai sama istrinya. Nah, adapun ketika darah haid, ya warnanya merah kehitam-hitaman, baunya amis, anyir, ya, menggumpal, ya, merah kehitam-hitaman. Dari mana bisa lihat? Ya, bisa itu, tidak perlu saya terangkan. Adapun dari istihadah, ya seperti darah biasa. Warnanya merah sebagaimana merah darah. Tidak ada hitamnya, merah seperti merah darah. Dia tidak menggumpal, tidak tebal, cair seperti darah biasa. Baunya juga seperti bau darah. Itu istihadah, bukan haid. Tetap dia lanjut puasanya. Ya. Dan Anda masih punya kesempatan. Ya. Nah, tapi kalau sudah haid, batal puasa. Bersabar selama sepekan atau lebih, atau tergantung. Ya. Nah, ini berdasarkan kesepakatan ulama. Tidak ada silang pendapat. Jadi pembatal puasa yang namanya haid wan nifas, sepakat para ulama, itu tidak ada silang pendapat. Nah, mungkin muncul pertanyaan, boleh kita menggunakan obat penahan haid? Boleh enggak? Ya, di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait masalah itu. Iya. Dan di antara fatwa yang saya pegang selama ini, fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, bahwasanya itu boleh dengan dua syarat. Syarat yang pertama, efek samping atau dampak buruk dari obat tersebut tidak memberikan mudarat kepada dia. Khususnya masalah kesehatan. Ya. Nah, siapa tahu dia minum obat itu tiba-tiba drop atau makanan lain kelihatan, bawaannya apa segala macam. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada pengaruhnya ketika dia berhubungan suami istri dengan suaminya. Ya. Nah, siapa tahu dengan obat itu suaminya tidak nyaman. Paham maksudnya? Tidak merasakan kenyamanan, ketenangan, keteduhan, dan lain-lain. Maka jangan. Tapi kalau kedua-duanya tidak ada masalah, silakan. Ya. Dan bagi wanita itu diberikan pilihan, silakan dia mau tetap dengan haidnya atau dia menggunakan obat penahan haid tersebut. Nah, demikian pula dengan an-nifas. An-nifas adalah darah yang keluar apakah ma'al wiladah atau ba'dal wiladah. Bersamaan dengan proses kelahiran atau setelah proses kelahiran. Itu namanya darah an-nifas. Tidak ada rentang waktu secara khusus dalam syariat tentang penetapannya. Sekian lama, kadang 40 hari, kadang bisa kurang, kadang juga bisa lebih.
Tinggal dilihat saja. Nah, ini yang keempat dan kelima. Kemudian yang keenam. Yang keenam disebutkan di sini adalah al-jima'u. Paham maknanya al-jima'u? Jima'u itu adalah dhammu syai'. Secara bahasa. Dhammu syai'. Nah, itu namanya jima'. Jama'ah, berkumpul. Naam. Idza dakhala al-hafashah ila al-qubul. Fahimt? Naam. Fahimt? Naam. Enggak usah menerjemahkan ya. Iya. Apakah dengan itu terjadi ejakulasi ataupun tidak? Tetap namanya jima'. Dan jima' ini pembatal puasa. Alal ittifaq, menurut kesepakatan. Nah, yang jelas berhubungan suami istri, masuk, mau masuk semua kek, sepotong kek, kepala kek, mau ke ejakulasi atau tidak, ejakulasi dini, ejakulasi akhir, pokoknya asal masuk, jima' namanya. Dengan masuknya tersebut sudah batal. Jadi dipahami? Ya? Nah, bahkan apakah itu di jalur yang sahih, di jalur yang dibenarkan dalam syariat, yakni konteks suami dan istri, atau waliyadzubillah jalur yang haram seperti berzina. Ya. Nah, semuanya batal puasanya. Ya, bisa dipahami ya, jima'. Nah, di sini disebutkan wa tajibu bihi al-kaffaratu. Ya. Dan dengan jima' tersebut wajib untuk menunaikan kafarah. Wajib untuk menunaikan kafarah. Nah, al-madhkuratu yang disebutkan fi hadzal hadis, di hadis berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala bainama nahnu julusun 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, ketika kami sedang duduk-duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idz ja'ahu rajulun, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Faqala ya Rasulullah, halaktu. Dia datang lalu mengatakan, wahai Rasulullah, binasa saya. Ya, kalau kita kan biasa apa? Mati kie. Ya toh. Ya, anda ada itu kita bilang, binasa kah ini? Enggak ada. Kan kebiasaan kita, mati kie. Ya, naam. Qala malak. Maka Nabi bertanya, ada apa dengan kamu? Qala waqa'tu ala imra'ati wa ana sha'imun. Iya, saya waqa'ah. Saya hinggap di atas istri saya dan saya dalam keadaan puasa. Ya, ini bahasanya sopan, tidak vulgar. Ya. Paham maksudnya? Iya. Adab dan etika membicarakan yang seperti itu jangan vulgar. Iya. Dia pakai bahasa yang halus. Waqa'tu alaihi berarti saya hinggap ya, di atas istri saya. Ya. Naam. Wa ana sha'imun, dan saya dalam keadaan puasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tajidu raqabatan tu'tikuha? Lalu kata Nabi bertanya kepada dia, kamu bisa membebaskan budak? Ada budak yang bisa kamu bebaskan? Qala la. Dia mengatakan tidak ada.
Qala, maka Nabi kemudian bersabda, "Fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain?" Apakah kamu bisa puasa 2 bulan berturut-turut? Qala, la. Dia mengatakan enggak bisa. Faqala, maka Nabi SAW kemudian kembali bersabda, "Fahal tajidu it'ama sittina miskina?" Kamu bisa kasih makan 60 orang fakir miskin? Qala, la. Dia cuma mengatakan enggak. Qala, famakatha Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang meriwayatkan hadits kemudian mengatakan, Nabi pun diam sejenak. Naam. Fabaina nahnu ala dzalika utiya an-nabiyyu bi'arakin fiha tamr. Al-araku al-miktal. Maka di saat-saat seperti itu, ya, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangkan apakah ya mungkin yang lebih agak dekat senampan tamar kurma. Nah, lalu Nabi tanya, "Aina sa'il?" Mana tadi yang bertanya? Mana ini? Faqala, ana. Yang tadi bertanya, ana. Qala, khud hadza fatasaddaq bihi. Kata Nabi, ambil ini. Dengan ini kau bersedekah. Sedekahkan ini. Faqala rajulu. Maka itu tadi kemudian kembali bertanya, ala afqara minni ya Rasulullah? Apakah ini saya sedekahkan kepada orang yang lebih miskin dari saya, ya Rasulullah? Nah, jelas. Masa dikasih kepada orang kaya? Itu bukan sedekah. Itu hadiah. Itu cening-cening hati. Ya. Kalau sedekah kepada orang yang lebih miskin. Ya enggak? Iya. Maka dia tanya, apakah ini saya kasihkan kepada orang yang lebih miskin dari saya? Begitu maksudnya. Kan dia kan diberi kurma. Iya. Nabi katakan fatasaddaq bihi. Silahkan kau bersedekah dengan kurma itu. Iya. Maka dia tanya, apakah saya berikan kepada yang lebih miskin dari saya? Ya. Paham ya maksudnya? Nah. Lalu dia katakan, fa wallahi ma baina la batiha yuridul harataini ahlu baitin afqal min ahli baiti. Maka dia katakan, demi Allah, tidak ada yang paling miskin kecuali saya. Ya, saya dan keluarga aku itu yang paling miskin sejagat. Ya, kalau bahasa anunya kan. Tapi jangan dibilang miskin tingkat dewa. Itu tidak benar itu tingkat dewa, tingkat apa. Nah, dia yang paling miskin kasihan. Iya, apa yang terjadi? Fadahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu. Nabi pun tertawa sampai kelihatan giginya. Ya. Naam. Summa qala at'imhu ahlaka. Lalu Nabi katakan kepadanya, ya, kasih makan keluargamu dengan itu. Ya. Naam. Baik. Ini denda bagi mereka yang berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, dalam keadaan dia puasa. Apa yang pertama? Budak. Ya, di sini para ulama berbeda pendapat. Apakah ini harus berurutan? Cari budak dulu. Ya, enggak dapat budak baru puasa 2 bulan berturut-turut. Enggak bisa, betul-betul dia berusaha dulu. Enggak bisa baru cari 60 orang fakir miskin. Dan sebagian ulama mengatakan dia silahkan memilih mana yang dia mampu. Iya, dan kalau kita lihat ini ya sama-sama susah.
illa man rahimallah. Puasa 2 bulan berturut-turut. Paham maksudnya? Puasa ini tidak boleh dicicil-cicil. Ya. Bulan apa? Bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, full. Kalau itu masing-masing 30 hari, full 60 hari. Ya, enggak ada jedanya. 1 hari batal, apa bahasa kita? Siapa saja yang tidak berpuasa, maka siapa saja yang tidak berpuasa sehari, maka 1 kalanya. Iya. 6. Tiba-tiba tidak puasa sehari. Tidak jadi 2 bulan. Mulai lagi dari awal. Ya. Mulai lagi dari awal. Iya. Bagaimana? Ya. Atau 60 orang fakir miskin. Tidak main-main itu. Kecuali kalau Anda memang diberikan karunia. Ini it'am. Paham makna ta'am? Makanan yang mengenyangkan. Sampainya kenyang. Ya. Nah, kalau orang miskinnya ya besar-besar tambukna dan lemu. Ya, besar-besar ki tangkinya, iya, man rasa. Kalau kecil-kecil ji, ya dan lemu itu. Tapi 60. Nah, ini jadi masalah cari gara-gara ini orang. Ya. Dia topo paling miskin. Iya. Lihat, pergi pisik melakukan itu. Ya. Nah, tapi yang kita syukuri, dia melakukan satu kesalahan dan dia tidak diam-diam, ji. Kebiasaan orang melakukan salam diam-diam, ji. Sudah Ramadan boleh ceritai. Ini tidak. Bahkan dia tahu bahwa itu salah. Buktinya apa? Dia datang kepada Nabi kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, halaktu. Wahai Rasulullah, binasa saya." Nah, tahu bahwa itu salah. Ya? Nah, hadits ini ya menunjukkan bahwasanya kafalah, denda bagi mereka yang berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan tanpa ada uzur yang syar'i. Iya. Nah, menunjukkan bahwa jima itu membatalkan puasa. Baik. Yang jadi masalah adalah yang semisal dengan jima atau mungkin sama dengan itu. Seperti misalnya apa? Istimna. Tahu istimna? Apa adalah istimna? Onani. Atau kebiasaan rahasia. Tahu? Entah dia menggunakan apa biasa? Apa biasa dia? Yang saya tanya ini yang anak muda. Alif, kalau sudah punya istri ngapain bodoh-bodoh kayak begitu? Apa biasa kah? Adi? Oh, Wahid bilang tangan. Curiga saya. Nah, iya. Entah itu dia gunakan tangannya atau mungkin dia gunakan sabun mandi, ya, sabun colek, ataupun apa itu pembersih lantai, ya. Nah, sampai keluar dan ejakulasi. Nah, ya. Apakah onani juga termasuk pembatal puasa? Jumhur ulama, kebanyakan dari para ulama, ya, termasuk ulama di zaman kita ini, Syekh siapa? Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Lajnah Daimah, jumhur kebanyakan para ulama itu mengatakan onani itu membatalkan puasa.
Dalilnya apa? Dalilnya adalah kias terhadap jima. Itu sama dengan melakukan jima. Sama dengan melakukan hubungan suami istri. Itu dalilnya. Bisa paham ya? Ya, itu dasarnya. Jumhur ulama. Mereka sebutkan ini jima dalilnya batal puasa, disuruh bayar kafarah segala macam. Nah, analogi kias dari itu sama dengan onani. Bisa paham? Nah, ini pendapat jumhur. Di antara ulama, ya seperti misalnya Imam Ibnu Hazm dan Imam As-Sun'ani. Iya, bahkan kalau saya tidak salah ingat Asy-Syaikh Al-Albani kalau saya tidak salah ingat. Itu berpendapat tidak batal. Ya. Tidak batal. Kenapa? Mereka rahimahumullah membantah sisi pendalilannya para jumhur ulama. Artinya jima tidak bisa dikiaskan dengan onani. Iya. Jima begitu masuk ya, langsung batal. Langsung dikatakan jima. Tidak perlu ejakulasi. Entah itu ejakulasi apa, tidak. Adapun onani, ejakulasi. Ya? Iya kan? Sekedar masuk saja, ngintip kepalanya, itu sudah batal. Tidak perlu kasih mas semua. Ya, tidak perlu nunggu ejakulasi atau apa. Ya, makanya hubungan suami istri itu begitu. Tidak usah mandi. Kenapa? Tadi tidak jadi keluar. Kenapa? Datang mertuaku. Contoh tetap dia mesti mandi besar. Ya, tetap dia mesti mandi besar walaupun tidak keluar. Nah, dan semakin bertakwa itu orang, maka syahwatnya semakin tinggi. Iya, semakin kuat ketakwaannya, tinggi ketakwaannya, syahwatnya semakin tinggi. Iya, makanya yang dibicarakan itu poligami terus. Iya. Nah, itu mami bicara. Setiap ketemu temannya poligami misalnya. Iya. Teori sejak tahun berapa itu? Iya. Nah, hanya bicara sesama temannya. Ya. Kalau di depan istrinya, ya, seperti burung yang sudah dipepek. Nah, semakin bertakwa semakin kuat dia punya syahwat. Kenapa? Iya, sebab dia tundukkan pandangannya. Dia hanya melihat, memandang, menikmati kecantikan dan kemolekan wanita yang halal bagi dia, istrinya. Ya. Makanya prinsipnya dia, ya, ketika keluar rumah, lihat perempuan secantik apapun, setan itu. Bagaimana kalau kita dengan setan? Tidak mau dilihat. Apa kau setan? Ya. Nah, begitu pulang ke rumah ketemu istrinya, Masya Allah, hurun ain, bidadari. Ya. Nah, tapi orang yang suka melampiaskan pandangannya, ya, lihat wanita di luar rumah, bidadari. Pasti Nabi lebih cantik dari istriku. Padahal istrinya tidak cantik gara-gara dia. Ya, dulu cantik tapi karena dia ngesambak gitu sudah cantik sekarang. Nah lihat, rumput tetangga lebih hijau. Nah lihat tetangga perempuan yang lain bagikan bidadari. Pulang ke rumahnya, istrinya, lihat setan. Kenapa? Dia tidak jaga pandangannya. Ya. Nah, padahal orang yang bertakwa itu dia jaga pandangannya. Nah, makanya tinggi syahwatnya itu orang yang bertakwa. Ya. Dia salurkan kepada yang halal saja. Dia tundukkan pandangannya.
Wajar kalau dia beristri lebih dari 1 sampai 4, wajar. Daripada nasambaki di luar, lebih bagus dia yang halal. Maka bersyukurlah wahai para wanita ketika suami Anda bertakwa. Ya. Nah, itu artinya Anda adalah seorang istri yang bertakwa. Ya. Nah, taib. Nah, kembali kepada yang tadi. Jadi para ulama sebahagiannya itu mengatakan bahwasanya onani ini tidak termasuk dari pembatal puasa. Nah, itu alasannya tadi. Tidak menerima kias yang disebutkan oleh jumhur itu seperti dengan jima. Memang onani beda dengan jima, ada perbedaannya. Ya. Nah, tapi yang lebih kuat insyaallah, lebih tepat, ya, bahwasanya onan itu adalah membatalkan puasa. Nah, kemudian yang berikutnya termasuk pembatal puasa adalah menelan darah, misalnya sedang mimisan, sedang luka, dia telan darahnya. Iya, giginya sakit, patah, bengkok. Iya. Otomatis biasanya berdarah kan? Iya, berdarah. Boleh enggak kita telan itu? Iya, sebagian ulama menyebutkan darah tersebut tidak boleh telan. Nah, darah tersebut tidak boleh telan, apalagi kalau sudah keluar. Iya, itu bisa membatalkan puasa. Kemudian ada juga sebahagian ulama yang mengatakan berbekam itu membatalkan puasa. Iya. Dan pendapat yang lain itu tidak membatalkan puasa. Iya. Kenapa sampai demikian? Sebab memang ada 2 riwayat yang kelihatannya bertolak belakang. Satu riwayat yang mengatakan aftar al-hajim wal mahjum, telah berbuka orang yang berbekam dan yang dibekam. Riwayat yang lain mengatakan tidak. Nah, tapi saya beri kesimpulan, insyaallah itu tidak membatalkan puasa. Ya, yang namanya berbekam. Tetapi lebih baik Anda berbekam di luar Ramadan. Untuk kehati-hatian. Jangan sampai habis berbekam kau merasakan kehausan. Kau merasakan lapar. Iya kan? Nah, untuk kehati-hatian. Dan seorang muslim itu hendaknya dia berhati-hati. Sama kemarin kita sebutkan, tidak mengapa, ya. Dia jalan-jalan, ada debu masuk di hidungnya, di mulutnya. Itu tidak batal puasa. Tapi orang harus hati-hati. Ya. Jangan disebabkan tidak membatalkan puasa, kemudian buka mulutnya. Ya, lewat mobil truk pengangkut timbunan. Nah, ya, masya Allah. Ya, tidak seperti itu, orang harus hati-hati. Nah, ini pembahasan kita tentang yang membatalkan puasa. Baik, ada yang mau diklarifikasi sampai di sini? Masalah pembatal puasa. Apakah mencium istri batal puasa? Tidak. Tidak batal puasa. Nah, kau cium istrimu tidak ada masalah. Istrimu cium kamu tidak ada masalah. Yang penting istrimu. Dan jangan lanjut. Makanya Nabi ketika ada yang bertanya kepada beliau, bolehkah saya cium dan peluk istri saya? Nabi katakan boleh. Ya. Begitu ada yang lain bertanya begitu juga, Nabi katakan enggak boleh. Kenapa? Sebab yang pertama tadi bertanya, ya itulah madodong nih. Syahwatnya sudah mulai kendor. Ya. Nah, butuh dikasih
Strom 240 volt buat bisa naik. Nah, adapun yang kedua yang datang bertanya, Nabi katakan enggak. Pengantin baru. Masih tinggi syahwatnya. Iya. Baru dilihat saja sama istrinya, langsung tegang. Ya. Nah, padahal istrinya cuma minta uang belanja. Dia sudah langsung tegang. Yang seperti ini jangan dekat-dekat dengan istri. Saddud dzari'ah, menutup celah yang bisa mengantarkan Anda sampai kepada pembatal puasa. Jadi tinggal lihat aja kondisi kita. Nah, kita mungkin syahwat kita bisa dikontrol sebagaimana Nabi. Nabi kan seperti penuturan Aisyah, iya, kana yuqabbil wa huwa shaim wa yubashir wa huwa shaim. Nabi mencium dalam keadaan beliau puasa, beliau memeluk dalam keadaan beliau puasa. Iya. Walakin kana amlakahum. Iya, ini beliau paling bisa mengendalikan syahwat beliau, Nabi. Kalau kita, iya, kita tahu sendirilah kondisi kita kan? Iya. Kita mungkin bisa kendalikan, tapi istri bagaimana? Nih, jangan coba-coba memancing di air yang tidak ada ikannya. Nah, bisa jadi naik karunya mau ke apa? Iya. Ataupun sebaliknya. Ya, pahami kondisi masing-masing. Dan itu bukan halangan. Hanya ini kita ingatkan sebab jangan sampai seperti yang dilakukan oleh sebahagian masyarakat awam, kalau puasa di siang hari betul-betul saling menjauh. Ya, saling menjauh antara suami dan istri. Tidak boleh dekat-dekat. Main sentuh-sentuh saja enggak boleh. Puasa. Wih, Masya Allah, nikah. Padahal motongnya jadi 1 bulan tidak bisa bikin apa-apa. Ya, nah, ya, walaupun demikian boleh di malam. Ya, malam mulai maghrib silahkan. Ya, sampai terbitnya fajar. Nah, bahkan kalau itu baru bukai silahkan. Iya. Apa masalahnya? Enggak ada kan? Ya, enggak ada masalahnya kan? Iya. Cuman enggak umum. Itu anti mainstream namanya. Iya. Seorang sementara haus, sementara lapar. Kok itu? Habis itu mau ke salat maghrib. Nih, bagaimana caranya? Iya. Nah. Baik. Ini pembatal puasa. Nanti insyaallah taala kita lanjut ke adab-adab tentang puasa. Masih ada berapa kali pertemuan? Sampai masuk Ramadan. 2 kali ya. Oh, masih bisa ini. Nah. Dan insyaallah di bulan Ramadan itu ada kitab adab hamalatul Quran. Iya, secara tekstual judulnya itu bermakna bagaimana adab dan etika seorang pembawa Al-Quran. Maksudnya orang-orang yang penghafal Al-Quran. Orang-orang yang memiliki Al-Quran, membaca Al-Quran. Dia mesti punya adab dan etika. Ya, tidak asal-asalan, tidak sembarangan. Ada. InsyaAllah itu nanti di bulan Ramadan. Nah, sekian cukup ya. Demikian, subhanakallah bihamdik, syukur astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.